Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29 dalam perlombaan bidang Fahmil. Kita melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi keempat. Diberitahukan kepada peserta, tadi sudah kami beritahukan untuk bersiap-siap, maka selanjutnya kami panggil nomor untuk sesi keempat ini. Kami panggil nomor peserta 2026 untuk duduk di kursi A. Dan nomor peserta 2004 kami persilakan untuk mengambil posisi di kursi B. Sekali lagi kami ulangi, nomor peserta 2004 kami persilakan mengambil posisi di kursi B. Selanjutnya kami kembalikan kepada para Dewan Hakim yang mulia. Kami ulangi kembali, di sesi keempat ini nomor peserta 2026 mengambil posisi duduk di A. Kemudian nomor peserta 2004 mengambil posisi di kursi B. Selanjutnya kami kembalikan kepada para Dewan Hakim yang mulia. Baik, kami undang untuk hadir di meja kursi pengamat dari regu A dan regu B, silakan. Baik, pengamat dari regu B, silakan untuk hadir di kursi pengamat. Ya, baik. Silakan regu A untuk memperkenalkan diri tanpa menyebut asal kafilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu A. Perkenalkan, nama saya Alwi Abbas Anizar. Saya sebagai jubir, dan sebelah kanan saya ada Frankie Eko Kuncoro, dan sebelah kiri saya ada Aris Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari regu B silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu B, perkenalkan saya Ahmad Istifaransyah selaku juru bicara, dan sebelah kiri saya Muhammad Izzan Maulana Al-Halabi selaku pendamping. Baik, Assalamualaikum terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua penampil. Mari kita coba bel untuk regu A. Regu A silakan belnya. Baik. Regu B. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Ya. Iya, belnya otomatis kalau yang lain sudah masuk, tim lain tidak akan masuk. Baik, regu A sudah mengambil paket soal, silakan.
Untuk regu A mohon diperhatikan, berikut soal yang sudah dipilih oleh untuk kelompok regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, seorang muslim harus menguasai ilmu pengetahuan dan profesional atau ahli di bidangnya. Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk bekerja menurut keahliannya masing-masing. Bacakan ayat Al-Quran seperti yang dimaksud. Quran Surat Al-Isra 84. Selanjutnya soal kedua. Sempurnakan ayat berikut ini. Quran Surah Al-Isra ayat 51. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Soal selanjutnya, soal ketiga. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fariqan hada wa fariqan haqqun alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Kami ulangi sekali lagi. Fariqan hada wa fariqan haqqun alaihimud dhalalah innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Soal nomor 4. Huruf lam, nun, dan ro keluar dari satu makhraj. Makhraj apakah itu? Lisan yang bersentuhan dengan langit-langit. Kita kasih nilai 80. Soal nomor 5. Sebutkan 5 dari 6 rukun khutbah. Rugu B, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatib naik ke atas mimbar saat telah memasuki waktu zuhur, yang kemudian memberikan salam, membacakan puji syukur terhadap Allah dan salawat. Masuk ke khutbah pertama, duduk di antara dua khutbah, dan masuk khutbah kedua yang kemudian akan dilanjutkan dengan salat Jumat. Minus 25. Soal nomor 6, soal berbahasa Arab. Ma huwal ismul ladzi yutlaqu ala sahabati Nabiyillahi Isa alaihi salam. Kita lanjutkan soal ketujuh, soal bahasa Inggris. Please read the ayat of the Holy Al-Quran which is the meaning. From the evil of that which he created. Quran Surat Al-Falaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq.
Kita kasih nilai 50. Soal nomor 8 untuk regu A. Bawakan Quran surat Al-Mutaffifin dengan lagu Ras. Kita teruskan untuk soal 9. Jelaskan berkenaan dengan siapa dan mengenai apa ayat berikut. Al-Maidah 115. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'da minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kita teruskan ke soal nomor 10. Apakah istilah dalam mustalahul hadis untuk rawi yang meriwayatkan hadis bersambung satu sama lain sejak dari mukharrij sampai kepada Nabi? Musnad al-hadis. Sanad. Kelompok B minus 25, yang betul muttasilus sanad. Demikian soal sudah dibacakan. Silakan panitera untuk membacakan angka yang didapat. Cek. Baik. Untuk skor sementara regu A mendapatkan jumlah nilai 80. Regu B dengan jumlah nilai 0. Kita teruskan untuk soal regu B. Untuk soal regu B masih sama, ada 10 soal. Kami bacakan nomor 1. Harap diperhatikan, jalinan persaudaraan antara seorang muslim dan non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam. Ketika sebagian sahabat memutus bantuan keuangan atau material kepada sebagian penganut agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim, Al-Quran menegur mereka. Kemukakanlah ayat tersebut. Al-Baqarah 272. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sempurnakan ayat berikut ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi. Kami ulangi. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi. Ya. Kita teruskan ke soal nomor 3. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kami ulang sekali lagi. Ahaula'il ladzina aqsamtum
la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kita teruskan ke soal nomor 4. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, apa yang disebut bacaan iqlab dan bagaimana cara membacanya? Berikan contohnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bacanya menjadi mim. Contohnya mim ba'di. 100 untuk kelompok B. Soal nomor 5. Bacakan ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat berkorelasi dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Silahkan kelompok A. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Minus 25. Yang diminta adalah bacakan ayat yang mewajibkan sholat dan korelasinya dengan pencegahan perbuatan keji. Kewajiban sholat itu diambil dari amar wa aqimis sholat, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat, dan itu tidak dibaca walaupun hanya korelasinya innas sholata tanha dibaca. Jadi tidak bisa dibenarkan dan ini adalah merebut, maka minus 25 untuk regu A. Kita teruskan untuk soal nomor 6. Kelompok B, soal bahasa Arab. Man qailu hadhil maqalah? Qasama Zuhri rajulani, alimun mutahaddikun wa jahilun mutanassikun. Kita teruskan untuk soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning. Indeed, your enemy is the one who cut off. Soal nomor 8. Bawakan Quran surat Al-Insyiqaq dengan lagu Hijaz. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Ya, benar. Salah ayatnya. Iya. Yang diminta Quran surat Al-Insyiqaq. Dikasih nilai berapa? Minus 25. Soal nomor 9. Jelaskan berkenaan dengan siapa dan mengenai apa ayat berikut. Al-Kahfi 14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria. Yang betul Ashabul Kahfi. Nomor 10. Siapakah sahabat yang mengatakan
Tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih banyak mengetahui hadis Rasul daripadaku selain Ibnu Amr Ibnu Al-Ash. Dia menulis apa yang dia dengar, sedangkan aku tidak menuliskannya. Zaid bin Sabit. Jawabannya adalah Abu Hurairah. Demikian soal untuk regu B. Panitera tolong dibacakan hasilnya. Baik. Untuk regu A sementara mendapatkan nilai dengan skor 30. Regu B dengan skor nilai 100. Baik, kita masuk pada sesi soal rebutan. Nilainya berapa Panitera? 30. Berapa? Ya, tadi nilainya 80, kemudian minus 252 kali sehingga sisa nilainya adalah 30. Baik, soal pertama. Bacakan ayat sajadah pada Quran surah Al-Furqan ayat 60. Soal kedua. Siapakah Sunan yang merupakan keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memakai nama nenek moyangnya Ja'far Shadiq? Ya, regu A Sunan Kudus. Ya, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. 100 untuk regu A. Soal ketiga. Siapakah penulis kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil? Soal keempat, termasuk dalam sifat apakah huruf-huruf hijaiyah yang terhimpun dalam kalimat lan Umar? Regu A Izhar halki. Ya. Minus 100 untuk regu A. Yang ditanya bukan hukumnya tapi sifat huruf lam nun ain mim ra itu adalah tawassut, bukan hukumnya. Ya, nomor 5. Soal nomor 5. Selain takbiratul ihram, sejumlah takbir perpindahan gerakan dilakukan di dalam sholat. Apa nama takbir perpindahan itu? Baik, as-soal bil lughah al-arabiyyah. Udhkuril isma wal laqba awwala man aslama minar rijali. Soal nomor 7. To which prophet did Allah order to build an ark? Soal ke-8. Coba tebak lagu dan variasi yang dibawa oleh qori berikut ini. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Baik, soal ke-9. Coba tebak lagu apa yang dibawa oleh qori berikut ini. Wa idza qila lahumusjudu lirrahmani
Iya, regu A. Hijaz. Iya, 100 untuk regu A. Soal ke-10. Doa Nabi siapakah yang termaktub dalam ayat berikut ini? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Soal ke-11, kitab mana sajakah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai akhrajahul khamsah? Baik, silakan gunakan Fathur Rahmannya. Terdapat pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Wataral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Soal ke-13 masih dengan menggunakan Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Baik, soal ke-14 silahkan gunakan alat tulisnya. Seorang saudagar meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 orang istri, 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Berapa harta warisan yang didapatkan oleh 1 orang anak laki-laki jika harta yang ditinggalkan berjumlah 320 juta rupiah? Dan perhitungan menggunakan perhitungan kompilasi hukum Islam dengan memperhatikan prinsip harta bersama. Soal terakhir, menghitung zakat. Pak Harun mempunyai 5 sawah dengan tempat yang berbeda. Dari ke-5 sawah tersebut, 2 bidang sawah masing-masing menghasilkan 10 ton. Dan 3 sawah lainnya total menghasilkan 20 ton. Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Harun kalau ia sama sekali tidak mengeluarkan biaya pengairan sawahnya? Iya, regu A. 4 ton. Bagaimana jalannya, bisa dijelaskan? 2 bidang sawah itu kan 10 ton. 10 ton ya, 10 ton. Jadi 20 ton. Terus yang 3 bidang sawah 20 ton, 20 bagi 20. Baik. Ya, 10% dari 40 ton adalah 4 ton. 100 untuk regu A. Baik, silakan Panitera untuk membaca skor terakhir. Baik, untuk nilai akhir
Untuk regu A mendapatkan poin skor 230, sedangkan regu B mendapatkan skor tetap 100. Iya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk regu A dan regu B. Dan regu A, selamat Anda melaju ke babak semifinal. Silahkan untuk kembali meninggalkan kursinya. Dan Panitera mohon untuk di-save dalam PDF untuk sesi keempat. Ya. Ya, baik. Apa? Kenapa? Ya, belum tahu. Besar penyisihan belum tentu besar di semifinal. Panitera bisa di-save di PDF aman ya, sesi 4. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi kelima. Silakan Panitera. Baik, kita lanjut kembali. Sesi kelima untuk meja A dengan nomor peserta 2020 dan di meja B dengan nomor peserta 2008. Kami ulang, untuk meja A dengan nomor peserta 2020, meja B dengan nomor peserta 2008.